menyampaikan apa? Oh, dibiarkan. Biarkan saja masih anak. Ketika nanti dibiarkan itu bertentangan dengan perintah lain, yaitu Iya. awal Saya enggak itu setuju itu. Ada kiai gimana? Ya enggak, itu saya kira lain bahasa dia. Mungkin kurang Bagi biasa. anak yang memang belum wajib ya, tapi Belum wajib belajar kan gitu. Sholatnya memang enggak wajib. Bukan wajib belajar, orang tuanya wajib merintah. Suruh biarkan saja. Yang penting orang tuanya berdoa loh. Kalau hanya doa saja enggak ada ikhtiar. praktek Itu mungkin kayak tasawuf nih, bukan kayak fikih mungkin. Bisa Kan kadang begitu. Yang lo ajar jauh-jauh ame kayak Enggak, di fikih kan ada di Fathul Mu'in itu kan ada. Kan umur 7 itu wajib diperintah. Kalau umur 10 enggak diperintah enggak melaksanakan, wajib dipukul. dipukul yang tidak Dorban gue. Iya, ya Robert. kan begitu. Kalau ya mana kan nanti balik ke saya dia masih ki aja terus ki kalah deh ki gas lah. Itu kan wajibnya mentarbiyah anak, bukan wajibnya sholat bagi anak. Jadi saat ini lanjut ini. Wamin sama la hukma illa lillah. Ini jelas nama lanjut nama pripun. Gimana? Wamin sama Wamin sama la hukma illa lillah. jelas itu. Lanjut nih. Ane iki masuk pembahasan wal husnu. Wal husnu wal qubhu bimakna mula amatit tabai wa munafarati wa sifatil kamali wan naqsi. Nah, itu akliyun. Sehingga yang namanya baik dan buruk, makna yang pertama itu makna mula amatit tabai wa munafaratihi, cocok dengan tabiat dan tidak cocok dengan tabiat. Lalu makna yang kedua, makna sifatil kamal dan wan naqsi, itu berbangsa akal. Tapi yang makna yang ketiga, wal husnu wal qubhu bimakna tarattu bidzammi ajilan wal iqabi ajilan, itu syar'iyyun khilafan lil mu'tazilah. Monggo dari pembahasan yang pertama wal husnu wal qubhu bimakna mula amatit tabai wa munafaratihi. Bagus baik itu Dengan makna amatit tabai wa munafaratihi wa makna wa bimakna sifatil itu kamal. bisa dicerna oleh akal ngono ya. Iya. Itu bisa dicerna oleh akal. Sehingga contohnya mula amatit tabai wa munafaratihi ya kayak sesuai dengan tabiat. Kayak misalkan yang namanya manis itu baik, yang namanya pahit itu buruk. Nah, kalau sifatil kamal yang namanya orang berilmu itu bagus, yang namanya orang bodoh itu buruk. Nah, itu semuanya akal. Nah, tapi kalau yang tarattu bidzammi ajilan wal iqabi ajilan, kayak misalkan yang namanya taat ini bagus, yang namanya maksiat itu buruk. Nah, itu syar'iyyun khilafan lil mu'tazilah. Sehingga kalau misalkan mu'tazilah, nah yang makna yang ketiga pun yang berhubungan dengan dunia dan akhirat itu tetap yang menghukumi adalah akal. Artinya sebagai hakim baik buruknya itu adalah akal itu ya. Akal. Tapi kalau nanti dinisbatkan nanti itu akan dapat pahala. Ya kan ya? Kalau Kalau yang tubuh mati demi ajilan gitu. nggih. Kalau kita sanis akal tetap syar'iyyun. Nggih, terus ya, terus kalau nanti yang menggunakan makna baik itu akan dapat pahala, namanya kan. Kalau perbuatan buruk itu mendapatkan dosa, itu konsep syar'i. Nggih, tapi kalau Mu'tazilah itu tetap konsep Mu'tazilah akli. akli. Iya, jadi kebaikan dan keburukan yang sesuai dengan Artinya sama dengan orang kona ya. dengan bagus dia. dengan watak lah ya. Nggih, dengan watak tadi ya. Secara watak, secara umum pasti menilai ini baik, kayak nolong wong, oh ini baik. Bahkan orang sepo nakonan ya. Lo asal jago aja harana. Ya, aja coba dia. Dia coba. Kan tak nyebut lagi ibarat nih. Coba ibarat. Coba. Ternyata ini ada kan Ya, ada. ternyata ini. Mungkin. Adapun kebaikan dan keburukan dengan makna tarattu bil madhi yang menyebabkan dipuji dan dicela baik di ajilan atau Dunia dan akhirat. Ya dunia dan akhirat itu syar'i.
dia oleh ganjaran. Nah ini sudah bicara kan ya syariat ini ada. Hilafan ya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah gimana? Ya Mu'tazilah berarti akli, Pak. Akli. Makanya kalau Mu'tazilah, nah kalau Mu'tazilah akli, sehingga syariat itu fungsinya kalau nggak mu'akid dia mu'in. Kalau nggak mu'akid cuman menguatkan hukum akal, kalau tidak membantu akal untuk membuka syariat. Artinya konsep Mu'tazilah di sini ini senada dengan konsep syariat si Mu'tazilah yang ini loh. Yang makna satu dan Yang makna mana dua. ya? Nggih. Anda yang pendapat Mu'tazilah itu oleh sekali ya. Lihat nih kan? Ini kali Ini nggak mau tasih. Mu'tazilah nih kan? Yang pertama. Yang pertama Kedua itu Oh. ittifaq baina Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Kamu bener sombong goya kan. Goya aja. Napa nih? Yang dibaca goya tadi. Ada di matanya. enggak di matanya ada. Kelihatannya. Baru usul Pak Nono. Monggo pripun? Niki enten iskal napa lanjut? Maksudnya wal husnu wal qubh ini gak ada berkaitan qoblal bi'sa ba'dal bi'sa. Yang menentukan itu baik buruknya mendapat pahala enggak? Kayaknya nggak hubungan dengan itu, Pak. Iya. Jadi contoh kau istilahnya khulwi, Bapak apa gurul Muri. murri. Kalau itu kan aklian berarti sepakat kan mau qoblal bisa mau badal bisa nggak ngaruh. Lepas Tapi api ya wis. Elek kan kahusnus sidqi wa qubhil kadhibi. Itu nggak usah wong iso maca kitab bisa menilai itu. sehingga pertanyaannya tak khairan berarti tempatnya adalah di yang ketiga. Apakah yang ba'dal bi'tsah apakah yang qoblal bi'tsah itu masuk al-husnu wal qubh di yang ketiga apa enggak? Kan seperti itu kan. Wala hajata li droki dzalika ila bi'satir rasuli. Li ta'arrufi dzalika. Wis maklum, sudah. Atau nanti jawabannya bisa dilanjutnya. Dalil amru mauqufun qabla syar'i. Nah, itu tadi. Sehingga kalau yang pertama dan yang kedua karena itu akliyun kita sepakat. Bahkan Mu'tazilah pun sepakat. Enggak ada syariat ya tetap itu adalah yang menghukumi akal. Tapi kan yang ketiga ketika qoblal bi'tsah ya maka di yang setelahnya apa tak diri pripun? Dalil amru mauqufun ila wurudis syar'i. Berarti Mu'tazilah enggak ada kaitannya qoblal bi'sa ba'dal bi'sa. Qoblal bi'tsah Enggak ada. Baik Nggak qoblal ada. bi'tsah tetap akal. Sehingga yang qoblal bisa bermakna mola amatis lalu bagus dan buruk. Lalu yang setelah bisa karena nanti ada siksa, ada terbina, itu sah. Dan bisa. Berarti apa yang qoblal ba'dal bi'sa Banyak Pak. Mu'tazilah tidak memahami tidak memahami. Tidak mengatakan Kiai saja. khusun qubhun tersebut itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Itu semuanya pandangan akal ya berarti ya. Iya. Nggih. Tapi setelah bi'sa tetap menggunakan ini Mu'tazilah. Tetap Ayyudriku al-aqlu zalika bidururah. seandainya sama ketepatan dengan syariat itu loh. Tetap beliau mengatakan itu bukanlah syariat, tetap itu adalah pandangan akal. Iya gitu. Jadi Mu'tazilah. Sehingga dari sisi dapat dituduh berarti Tuhan yang Mu'tazilah akalnya sendiri. Mu'tazilah itu kalau masih ada kenapa dia semakin liberal? Pacas. Secara akal, secara akal. Iya makanya nggak berlaku. Baru. Kata Pak Casu, orang bangun masjid dengan duit haram. Apa haram semua? Itu orang sholat itu. Dulunya nggak sholat katanya. Masa mengharamkan orang sholat? Artinya syariat ketika
mula amatu tobi wa munafaroti, artinya ada kecocokan dengan pandangan akal. Ya, di situ fungsi dari syariat itu hanya sekedar muakid jadinya. Kalau yang awal bahkan bukan Ya, kayak yang awal ya. bukan ranah syariat di situ. Top itu kok akal ya? Tabiat. Apa ya tabiat itu? Watak. Wata lebat ke dia bisa. Algoritma. Sing tumancap. Itu roti kasih Betul. Lanjut nomor wa yaji'u as-sar'u mu'akkidan lidzalika. Artinya syarat Nabi itu kebanyakan ya mengikuti melanjutkan kebiasaan yang sebelumnya. Niku Oh, iya. pemahaman yang ketiga Mu'tazilah namanya apa? Nah, ini saya enggak. Itu ada kayaknya di sama kok dengan yang di di khilafan lil mu'tazilati fi qaulihim innahu aqliyun. Nah, nggih. Ayat al-aqlu bilima fil fi'li fi maslahatin aw mafsadatin. Nggih. Yadba'uha husnuhu aw kubuhu indallah. Nggih. Ayudrakul aqlu dzalika. Betul. Terus biddarurah. Nah, nggih, sehingga itu dijelaskan idroknya akal ada darurat. Darurah au bin nadhari. Dan di situ Kemudian wa yaji'u as-sar'u mu'akkidan lidzalika. nah, lidzalik baliknya ke Dzalika ya kepada darurat darurat dan nadhar. Lalu yang ketiga Terus wabisnya anati Nah, syar'i. nggih. Lagi. Berarti adanya syara itu sebagai membantu adanya konsep Tapi ya, hukun wal madhun itu akal. tapi Ya, ini ada kelanjutannya. menurut Mu'tazilah. Sesuatu Ya, yang ya. khafiyah Tapi ala ini akli. Mu'tazilah sih bener kayak gini. Loh, yang Ya, betul, ada nih. Oh, gitu, tak? Dilakukan Mu'tazilah di sini niku. Iya. Artinya kan Mu'tazilah juga sependapat kalau adanya syarat itu sebagai Kok sependapat niku Kok pendapat sependapat Mu'tazilah? gimana? Ini pendapat yang rusak ini, Pak. oh berarti salah ya kalau syarat itu Iya. sebagai membantu adanya pandangan akal. Iya, berarti Oh, Sarah dibalik. Sarah itu cuman pembantu akal gitu. Budina Yang apa? di budina akal. Fima khufiya alal akli. Dan itu masih dalam kaulil Mu'tazilah atau bukan? Masih dalam kalimat Mu'tazilah. Kayak main blok ini kan berarti kan Yang memang kayak akidah sependapat. Nggih. Salah akidah. Nggih, syarat Iya. Mu'tazilah. Wajib asar'u mu'akidan, artinya hukum itu akal dulu dan Baru adanya syarat itu sebagai penguat. Nggih. Makanya kalau menurut Mu'tazilah itu akliyun. Hasan al-Qabawi makna yang terakhir itu akliyun bukan syar'iyun. Kenapa bukan syar'iyun? Karena syara' cuman imma mu'akkidan pada contoh yang nadhur sama darurah, imma mu'in pembantu pada yang ketiga nanti syar'i. Tapi kalau kita enggak, kalau kita yang namanya Syariat syara' dulu. tetap dulu. Akal itu nanti sebagai pembantunya. Kebetulan aja. Nah kalau kita kan biasa mendengar bahwasanya sesuatu yang biasa dilakukan sebelum-sebelumnya Nabi itu juga dilanjutkan oleh Nabi. Apa enggak sependapat dengan Nah, itu yang pertama ini kan kita belajar usul syafi'iyah. Usul syafi'iyah itu syar'u man qablana laisa bihujjah. Iya, sampai gitu Nggih. masalah ya. Lepane Imam Hanafilah apa? Hambali apa? Hanafiyah. Maliki yang syar'u man qablana hujjah. Sehingga Iya, dalam hujjah. menanggapi ayatnya ahadub natayya yang ucapannya Sayyidina Ishaq ke Nabi Musa. Sampean ngangon iki ngangon wedhus nanti ganjarannya adalah ahadun natayya. Nah itu kan nikah tapi nikahnya mubham. Ketika seperti itu Syafi'iyah mengatakan itu syar'u man qablana bukan hujjah. Meskipun ada yang menakwili Syafi'iyah itu bukan menikahnya. Itu bukan menikah, itu jualan. Nikahnya ya akadnya tetap muayyan tapi ya itu takwil yang lain. Tapi ini iki dari pandangannya Mu'tazilah ini ya sependapat dengan pandangannya konsep Malikiyah ya, makanya Pak Hanafi ya. Dari sisi usulnya bahwasanya ini kan syar'un min qablina. Kalau Malikiyah kan tetap syar'iyun, sanes akliyun. Iya, beda tak? Gitu. Nah, Mu'tazilah niku akliyun wis kok, akliyun tok.
Terus Jadi syariat itu sebagai muakid Iya. sama muin saja. Iya. mencuri Terus itu hubungannya, dengan apa? Ayo, sarun itu loh. Kebiasaan yang sebelumnya itu sebagai Kalau kebiasaan kan maksudnya mana yang pertama di mula amati tobai Iya. wa munafaroti. Ya sehingga majalahnya apa? Itu bukan ranah syariat. bukan ranah syariat. Ketika Iya. ada syariat kok sama? Kok sama itu pribun? Apakah Artinya- maksudnya ada hukum syariat memakan gula itu sunnah? Tuh, itu kan kalau dicontohkan gula, enggak. Iya. Kayak contoh salah satu di antaranya nih loh, apa jenenge? Kayak tawaf nih loh. Nah, tawaf kan berarti masuknya di sanes tabiat, sanes Bukan ya? maksimal kamal. Yang itu yang sejatinya barang itu hukumnya ya Mas. Iya. Sejatinya barang kan Iya. apa? Di tabiat. Ya gula kan pasti manis itu. Iya kalau kalau gula wes sidko jujur. Kalau ada orang jujur itu memang Iya. akal watak manusia Nah, pasti itu. menilai itu Kemudian baik. syariat mengatakan baik. Iya. Nah, ini pandangan Mu'tazilah, Akal dulu baru kan berarti kan sependapat Iya. dengan pandangannya Mu'tazilah. Coba ya, sidkun itu Iya, baik itu menurut secara akal kan baik. menurut wataknya manusia. Baik kan, wis. Kemudian Nabi diutus bahwasanya sidkun itu bagus. Berarti kan ada syariat di sana. Iya. Nah, pandangan Mu'tazilah, syariat konsep sidkun itu baik, Itu sebagai pendukung. itu sebagai pendukung. Iya. Oke. Nah, terus kemudian apakah nggak sama dengan yang ketika mempunyai makna bimula amati tobi itu akliun, yang di situ berbeda dengan yang saja bukan. Yang konsep pertama, khusul wal kubhu mula ma'atut tobi, bangun tambah ngebet. terus akliun. Nah ya kan? Saya pahami Pak San. Gimana? Cuma ya ini kan musyawarah. Oke. Di sini memang berkaitan husnu wal qubhu itu ada 3 makna. Makna pertama mula amati tobi wa munafaratihi. Seperti kalau manis itu baik, kalau pahit itu jelek. Itu kita Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu sepakat itu akli. Yang makna kedua sifatul kamal wan naksi. Contohnya kalau orang berilmu itu baik, orang bodoh itu gak baik. Itu akli menurut Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ayyuhkamu bihi al-aqlu ittifaqan. Yang makna ketiga ini yang beda. Kalau menurut Asy'ariyah bimakna tarattubil madhi wad dami ajilan wasawabi wal iqabi ajilan. Artinya ketika orang itu melakukan baik itu akan dipuji dan akan diberi pahala gitu. Dan kalau orang itu melakukan jelek akan dicela dan mendapatkan sisa besok kan. Ajilan dan ajilan itu seperti taat dan maksiat. Ini menurut Asy'ariyah syar'iyun, tapi menurut Mu'tazilah itu akliyun. Makanya di sini khilafan lil Mu'tazilah. Terus di sini diterangkan Mu'tazilah itu pemahamannya secara akal ada 3. Idraknya akalnya Mu'tazilah itu ada 3. Pertama bid-darurat. Seperti husnus sidqi an-nafi', qubhil katibi ad-dar. Jadi kalau jujur itu baik, kalau bohong itu jelek. Itu secara daruri udah paham. Yang kedua idraknya Mu'tazilah itu binadar, dengan berpikir husnil katibi an-nafi'. Ada bohong yang bermanfaat. Mungkin cari orang mau dibunuh, sampean bohong kan manfaat gitu. Bahkan jujur gak boleh gitu. Wa qubhi sidqi ad-dar, bisa jujur gak baik. Wakila al-aqsu. Wa yaji'u syar'u mu'akkidan, kemudian datang syarak menguatkan itu lidzalika pada yang idraknya akalnya Mu'tazilah tersebut. Yang ketiga isti'anatus syar'i. Yang isti'anatus syar'i idraknya akalnya Mu'tazilah itu fima khafiya alal akli, sesuatu yang enggak jelas pada akal. Kahusni shaumi akhir yaum min ramadhana, seperti puasa akhir yaum di bulan Ramadan. Itu kalau enggak ada ru'yat harus diteruskan. Nah, itu maksudnya.
itu yang nggak jelas pada akal, maka yang mengikuti syarak, kan begitu. Yang saya pahami begitu. Berarti ya, Mu'tazilah sependapat berarti ya. Lah, memang ini pemikirannya Mu'tazilah, kan begitu Mas ya? Iya, pendapatnya Mu'tazilah. Sehingga dalam yang ketiga pun, dalam yang ketiga itu syarak itu cuman mu'in, yang menghukumi tetap apa? Tetap akal. Nah, tapi Meskipun mungkin itu khofiyah. kalau khofiyah, Iya, cuma itu saja. Padahal itu khofiyah alal akal, tapi Mu'tazilah tetap itu yang menghukumi tetap akal. Akalnya dulu ya. Akalnya dulu. Syariat cuman apa? Cuman mu'in. Padahal di mu'in dengan syarat, Iya, tetap nggak padahal dihukumi dihukumi syar'i. dengan syarat, tetap bukan syar'i menurut Mu'tazilah. Dari si remeng-remeng itu syarak sebagai mu'in kan gitu. Oke. Kalau yang lain, Yang itu lain mu'in. enggak khofi, ya sebagai mu'kid. Nah, pemikiran Mu'tazilah semacam itu benar apa salah? Ya kan di sini ada 3 pemahaman tentang husnu wal qubhu itu ada 3 pemahaman. 2 pemahaman Mu'tazilah dengan Asy'ariyah sependapat. Iya. Yang tentang itu mula amatit tabi wal munafaratihi itu sepakat. Yang kedua sifatul kamal wa naqsi sepakat. Itu antara akliyun bihuk yuhkamu bihi al aklu ittifaqon. Ittifaqon itu maksudnya Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Yang makna ketiga tarattu bil madhi wad dami ajilan wa thawabi wal iqabi ajilan, itu yang beda pendapat. Kalau Mu'tazilah tetap aklian, tapi kalau Asy'ariyah tetap syar'iyan. Nah itu yang saya paham. Syariat itu dapat pahala, berarti ada banyak akal, gak dapat pahala, berarti ngono ya. Loh, tetap yang menentukan pahala juga itu tetap akal. Mu'tazilah seperti itu. Kalau Mu'tazilah Bener apa salah pemikiran itu? sampai ikut Mu'tazilah apa ikut apa? Salah menurut Hasan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Artinya kita untuk mensinkronkan dengan pendapatnya Asy'ariyah, ada enggak sisi sinkronnya? Kalau sisi sinkronnya nggak ada. Ya orang enggak ada. mengatakan. Iya. Kecuali jenengan menggunakan sinkron di mana mantek yang munakodoh. Kayak misalkan ketika orang ngomong buta, nah ini berarti didul nador. Nah itu kan kesinkronannya Pak. Misalkan orang udah dibilang Hanya perbedaannya satu mengatakan syariat itu yang didahulukan dalam hal pemikirannya, daripada Mu'tazilah akal itu didahulukan walau tak bertepatan dengan Nah, syariat. meskipun seperti itu kelihatannya sederhana, cuman dibalik, tapi itu sangat berpotensi terhadap hukum-hukum Selanjutnya. selanjutnya. Iya. Makanya kalau misalkan Mu'tazilah nggak perlu agama pun nggak masalah. Iya. Soalnya Iya. moral udah cukup. Iya. Nah, kan fatal Iya. kalau seperti itu. terus Mu'tazilah itu apa bertauhid ya? Kayak kita kan ada qaid Punya. punya. Tauhid. Cuma dari pemahaman yang saya pahami dari sini, Mu'tazilah yang ketiga itu pemahaman kalau orang taat harus ada pahala, orang maksiat harus ada dosa. Seandainya ini kan akli menurut dia itu. Kalau kita kan syar'i. Kalau Mu'tazilah itu bisa menuntut. Bisa menuntut kenapa? Kalau taat gak diberi pahala bisa menuntut. Kok gak diberi pahala? Karena saya secara akal Enggak. saya mengerjakan yang baik. Enggak. Harus. Sedangkan Allah kan ada sifat jaiz, iya kan? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, iya kan? Nah, kalau di situ kan pemahamannya apa tauhidnya gimana dia kan begitu. Bahkan di kitab lain itu diterangkan kalau maksiat Nah, nih ketemu. lam yatakhallaf, iya kan? Kan begitu. Tapi kalau sawab bisa tambah. Nah, bisa tambah tapi tetap lam yatakhallaf. Lam yatakhallaf tetap. Artinya kan bisa menuntut, Mas. Bisa menuntut. Iya. Ya artinya mana timbal balik oleh amalnya itu apa? Ya. Sehingga pola pikirnya gitu, pola pikir kesadaran. Nah, Jadi ini teman-teman kita itu yang memahami konsep-konsep akliyah sebetulnya mengatakan konsep Asy'ariyah tapi menggunakan akliyah mungkin mengambil dari ini. lah Nah, ketemu Sanes orang. Asy'ariyah malah ketika seperti ini. Bukan Asy'ariyah mengambil konsep ini, tapi ya ketika seperti itu dia udah bukan Asy'ariyah dalam hal itu. Ya nggak bisa deh. Asy'ariyah mengambil konsep kayak gini ya gimana? Oke. Bukan Asy'ariyah. Seseorang yang punya pandangan Oh, seperti itu. oke, Mu'tazilah. Bukan kalau nggak betul saged Asy'ariyah bisa nggak saged. Kan banyak. Kita kan kita kan sekarang tahu. Jadi banyak. orang-orang punya pemikiran itu Tidak berarti perlu memahami agama, cukup dan- dengan moral. cuma kalau kita teliti dulu mana pemikiran Mu'tazilah dengan usul, iya kan? Apa Mu'tazilah.
Berarti timbulnya usul ini karena ada Mu'tazilah. Ya iya, yang iya. Mu'tazilah itu sebelum Kanjeng Nabi sudah ada. Mu'tazilah. Timbulnya Mu'tazilah masa siapa? Sebelum Masa sebelum siapa? Nabi. Masa siapa? Masa si golongan ini Babylon sudah ada. Aristoteles, Malprotas, Nah, makanya dalam Sering delok drama. berarti ini ya apa keluar pembahasan keluar pembahasan berarti. Nah, sebenarnya kalau dalam konsep filsafat, makanya kalau jenengan baca itu juga banyak alirannya yang mendekati dengan pemahaman tauhid, pemahaman Asy'ariyah. Itu ada nama aliran Aristoteles atau dikenal dengan murid-muridnya Aristotelesiun. Nah, itu mendekati dengan pemahaman syariat. Soalnya di situ diceritakan, nah niki yang menukil, yang menceritakan apa jenenge Mahmud Al-Azhari di buku beliau Al-Islam wal-Aql. Tapi beliau di situ nggak menyebutkan riwayat dari siapa, soalnya kan sampai sebelum Islam. Cuman di situ beliau menceritakan ketika itu muridnya Aristoteles, Plato, itu ketika ngobrol dengan sesama muridnya Aristoteles, itu bahas masalah ketika setelah manusia mati itu jadi apa. Nah, kalau pemahaman lain ada yang mengatakan dia berreinkarnasi, sehingga itu kan pemahaman Hindu-Buddha. Nah di situ, tapi kenapa kita mengatakan yang namanya zaman dulu itu nggak ada agama Islam? Ya karena mereka terlalu dengan akal, sehingga mereka di situ sampai mengatakan ini udah bukan majal akal. Mereka tahu di situ ada majal lain selain akal. Nah, akhirnya Nabi datang menjelaskan itu majalnya syariat. Aristoteles masanya siapa? Sebelum Nabi. Sebelum 300 sebelum Nabi. Saya pernah Maksudnya sebelum Nabi siapa? Nabi Muhammad. Iya. Zulkarnain Nggih. bisa kan raja menguasai dunia itu dari Islam, Zulkarnain sama Nabi Sulaiman. Zulkarnain bisa menguasai dunia itu katanya dari Aristoteles konsep pemikirannya. Plato muridnya. Muridnya Agak Plato. paham. Kalau Darwin itu Plato sama muridnya kalau juga. Darwin udah sesudah Nabi Muhammad Darwin. Soalnya muridnya itu Plato sama Pitagoras. Pitagoras itu Pitagoras yang Mungkin ya itu ya Pitagoras itu Matematika. Zulkarnain itu bukan ya? bukan beda. Pitagoras itu nanti Darwin itu kan saya di pendapat manusia dari gerak. nggih. Niku setelah Nabi Muhammad niku anyar-anyar niki. Niku pundi enten kita. Al-Islam wal-Aql. Zulkarnain itu wakilan Nabi kan ya? Nggih. Warisan bi Rasul tadi. Itu mukhtalaf itu. Ada yang Terus mengatakan wali. punya patih namanya Nabi Khidir, pas terus Ada 4. rebutan Maul Hayat. Iya. Ada Dzulkarnain, Nabi Khidir, terus di Al-Qur'an itu Luqman sama Nabi Uzair. Di sarahnya itu Sis. Sulam Taufik itu. Sis juga. Enggak. Ada di sarahnya Sulam Taufik itu di 4 itu. Nabi Sis juga mukhtalaf. Nggih. Di situ mukhtalafnya antara nabi dengan wali saja. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Islam wal Aql niku nggih bahas niku. Gimana Pak No? Lanjut bagaimana? Lanjut mau berikut ini. Lanjut ya monggo. Setengah 11. Sukrul Mun'im. Ayo Sukrul Mun'im. Satu itu. Satu. Nah, Sukrul Mun'im. Terakhir nih. Wa syukrul mun'im wajibun bisyar'i wal aqli. Sehingga ini menjelaskan kita tadi udah paham ada yang namanya hasanah qadha, ada yang aklian, yang itu kita sepakat, yang ikhtilaf cuman makna yang ketiga. Setelah itu syukrul mun'im, bersyukur terhadap zat yang memberikan nikmat, itu wajibun bisyar'i wal aqli. Nah niki enten anu mboten. Wadah nih zat ini. Ini syukur lah, nanti yang tata cara syukur ini yang berbeda-beda nanti ya ini. Masuk ranah fikih nanti. Faman lam tabluhu da'watu nabiyyin lam yaqsam bi tarkihi khilafan lil Mu'tazilah. Berarti bagi Mu'tazilah meskipun belum ada dakwah Nabi tetap dosa. Soalnya kan bilakti. Dan Mu'tazilah kan tetap bertauhid, ya kan? Tapi kayak tadi itu kayak
sifat jasnya Allah kayak Nah, agak sama akalnya itu ditentang kayaknya. Ada yang mau nyari nanti apa sifat jais di Mu'tazilah itu nopo enten apa boten niku. Saya ingat di Ketawang itu Pak Asad, waktu di Pak Hamim itu ketika membahas masa fatrah ya Mu'tazilah tetap menghukumi Hasan Kubo itu tetap jalan terus, tetap jadi jalan. dapat pahala ya dapat Iya. dosa. Karena agama mereka itu akal, bukan nggak ada Al-Hakim hubungannya itu dengan akal. iya bisa itu rasul ataupun enggak. Kalau secara akal ini baik ya harus dikerjakan dan mendapatkan pahala kan gitu. Makanya Bahkan kebanyakan kayaknya orang menyinggung ayahnya Rasulullah ya, pas diketahui. Iya agak ya, agak terlalu ekstrim. Iya. Ada ekstrim. Terlalu es krim. Nah, kalau Mu'tazilah timbulnya sebelum Rasulullah, sebelum masa fatrah. Ketika Rasulullah diutus itu Ya cuman muakid sama Ya, enggak, dia itu beriman enggak kan begitu nanti. makanya kebanyakan orang yang iman kepada Nabi itu orang yang bodoh. Justru orang yang Mu'tazilah itu perlu pembuktian. Kebanyakan yang iman kepada Nabi itu perlu pembuktian. Kenapa? Karena beliau itu pintar. Enggak gampang itu. Harus secara ilmiah. Syukrul mun'im. Berarti syukur Sampun nih. Anu kalau ditanya masalah kan tadi anunya apa Mu'tazilah kan akal ya. Kalau ditanya yang apa kok bisa tahu itu baik itu buruk itu kira-kira dinilai dari apa? Misalkan akal. Kalau Mu'tazilah ya Kalau nggak ada syarat. di mana ulama at-tuqi wal munafarah. Ya, Yang tahu yang akal kita itu sebenarnya bisa menilai, Pak, orang yang tahu sedekah kan Baik. pasti ini baik apa buruk? Ya pasti baik kan secara akal tahu sana sih. Orang mencuri ngeco, ya mas teh meskipun di agama tidak dilarang, ya tetap buruk. mencuri jelek. Kata yang dicuri, kata yang mencuri ya baik. Lah ya makanya kok bisa diketahui itu baik atau jelek? menurut hati nurani Nah, kecuali gak punya akhirnya akal. muncullah syariat, muncullah nabi, muncullah satu nabi. Iya, Nah ini yang akhirnya memfilter pandangan Kubhun dan Kubhun Hasan. Kubhun dan Khut itu itulah yang memfilter itu satu nabi. iya. Nah, ketika satu nabi ini dari Mu'tazilah ada yang tetap bersikukuh gak bisa, itu adalah akal. Syariat itu hanya sekedar satu Pengumuman. mu'in, sekedar mu'akid saja. Itu. Terus ketika ada yang tidak sesuai dengan pandangannya Mu'tazilah tentang Kubhun dalam hal contoh Kubhun dan Hasan, dia itu tetap tidak menerima selama akal itu masih menerima oleh pandangan dia. Kata Nah, contohnya kayak apa sing gak Iya. terima iku ya. Nah, ya. Sing pun Pandangannya Mu'tazilah dan Yang- di situ Atau yang menurut Bertentangan Mu'tazilah itu dengan- jelek, menurut syara itu baik. nah kayak gitu. Mungkin kayak itu dihar, mungkin gitu ya. Ya. Konsep-konsep di dihar. situ ada permasalahan, ada makanya tadi ya Pak Khairon baca ya kalau nggak salah. Ada yang permasalahan kidbun nafik. Tuh. contoh. Nah, di situ itu menunjukkan bahwasanya akal nih nggak terlalu kuat untuk menilai sesuatu. Pada masalah kidbun nafik sama sidqud dzon, itu kalau syariat ini udah jelas. Ada orang dolim bertanya kepada Pak Asad, Pak Asad, di mana rumahnya si Fulan? Saya mau bunuh itu. Ini orang udah terkenal dolim. Terus sampean berbohong. Kalau syariat itu udah jelas itu yang namanya sidqud dzon itu berdosa, yang namanya kidbun nafik ini boleh. Tapi kalau bagi akli- masalah bagi Mu'tazilah Secara itu akal, masih kan? gak oleh. di Mu'tazilah kita Masih melihat Mafi. kita melihat di situ Mu'tazilah kurang konsisten dengan akalnya. Bahkan gimana akal muhakim tapi kok kurang konsisten, dilihat dari pendapatnya. Pendapat yang pertama Mu'tazilah mengatakan itu baik, wakila al-aksu. Nah ini udah kurang konsisten. Maksudnya gimana akal yang kamu puja-puja tapi tidak konsisten dalam menentukan hukum. Menurut saya bukan enggak konsisten, tapi akalnya masih bingung ini Nah, baik apa enggak ya gitu loh. Iya, sehingga yang dipuja-puja sebagai muhakim, nah ini Iya.
Makanya Makanya ini baik apa enggak ya? Nah. Ada syarat. Nah ini saya ini sebagai pembantu. Oh enggak ini baik. Ini meskipun berdusta ini baik. Nah jadinya dia yakin. Oh ini pun dibantu oleh syarat. Terus ada itu kata-kata katanya seburuk-buruknya kebenaran itu jauh lebih baik daripada kejelekan yang disimpan. Artinya meskipun itu membahayakan, lebih baik dikatakan aja daripada jujur yang disimpan-simpan. Tahu itu membahayakan tapi disimpan, itu malah bisa meledak di suatu hari nanti gitu. Tentunya kayak apa Pak? Ya misalkan apa ya? mercon. Abine. Lah ya. Sampai abine. Abine tak ada kandek ke bini. Kan aman, bini tak tahu. Tapi aku tuh kayaknya ya bahaya gitu. Tapi lebih baik jujur tidak ada. Awalnya ini Pak. Ayo. Maksa. Ayo masalah boleh masalah waris. Awalnya dua lagi bini nak boleh semua dia tak keninggi. Bukan ya. Walaupun maqabla syar'i wallahu a'lam bishawab. Ini minggu depan belum Ramadan masih belum ya. Nggih. Pas loh. Ya. Malam Kamis Selasa. Pas ru'yatan. Monggo. Mau lanjut iya. Iya, kita sepakati di aja ya halaman. Kalau saya tetap Kalau saya lebih ujung terus. Bapak mana? Iki nggih mboten ru'yah. Itu urusan wong sing rukyah. ngaji tetap ngaji.